Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, pengertian dari kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa, pengertian dari kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa, dan pengertian kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa, serta pengertian kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai petunjuk atau pedoman hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi kita sebagai manusia. Mengapa demikian? Karena manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga kita sebagai manusia dapat mengkaji ilmu-ilmu yang terdapat dalam kitab tersebut. Kitab-kitab Allah tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah yang kita hadapi ataupun kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar atau mana yang hak, dan mana yang salah atau batil, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudorot. Seandainya kita tidak mempunyai pedoman yang datangnya dari Allah, tentu kita tidak akan mengetahui keberadaan Allah, keesaan Allah, dan keagungan Allah. Demikian juga dengan orang-orang yang terdahulu. Mereka mendapatkan informasi mengenai keesaan Allah, keagungan Allah, serta keberadaan Allah itu melalui kitab-kitab yang Allah turunkan. Tanpa bimbingan oleh kitab Allah, manusia juga akan melakukan penyembahan yang sesat dan tindakan-tindakan sesuka hatinya. Tanpa kitab Allah, sudah pasti akan membuat manusia berada dalam kegelapan. Ibarat seseorang yang sedang berjalan, manusia berjalan tanpa mengetahui arah dan tidak mempunyai tujuan. Jika demikian, apa yang terjadi? Tentu perjalanan ini akan sesat. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari kegelapan kepada cahaya yang dengan izinnya dan menunjukkan jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam kitab Allah. Ada 4 kitab yang diturunkan ke dunia ini. Allah juga memberikan nama-nama kitabnya itu secara berurutan, mulai dari pertama kali yang diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita yakini adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama, ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini kitab Taurat itu diperuntukkan untuk kaum Bani Israel pada saat ini. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat itu adalah bahasa Ibrani. Kita sebagai muslim sangat meyakini akan keberadaan kitab Taurat tersebut. Kita meyakini bahwa kitab Taurat ini benar-benar wahyu dari Allah yang diturunkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Keyakinan ini diperkuat oleh keterangan-keterangan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam Quran Surat Al-Mu'minun sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihissalam kitab Taurat agar kaum Bani Israel mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran yang terdapat dalam kitab Taurat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa ini untuk bangsa Bani Israel atau kaum Bani Israel atau kaum Yahudi agar mereka senantiasa berada dalam jalan kebenaran. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah ataniyal kitaba waj'alani nabiyya. Yang artinya, dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Kitab Injil ini berisi ajaran-ajaran pokok sesuai dengan kitab-kitab sebelumnya, yang mana sebagai berikut. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah, yang pertama. Yang kedua yaitu membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab Injil ini menjadi pedoman bagi kaum Nasrani agar melaksanakan hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ini mengajarkan kepada umatnya atau kaumnya agar taat kepada hukum-hukum Allah dan tidak terlena akan gemerlap harta dan dunia. Yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 kurun waktu sekitar 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran ini merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi terakhir pula, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran ini diturunkan sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala alaikal kitaba bilhaq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Yang artinya, dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran Surat Ali Imran ayat 3. Secara umum, pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah.
Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarik atau sejarah, yaitu kisah-kisah orang dan umat terdahulu. Kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada manusia melalui para nabi ini merupakan sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah, dan maka hanya kepada Allah lah manusia menyembah, tidak kepada yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia dibekali akal, hati nurani, dan juga nafsu. Hal ini dimaksud agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk atau pedoman bagaimana caranya harus menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman atau petunjuk ini yang berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau tercela. Pedoman ini tidak dimaksud untuk mengekang manusia, namun sebaliknya. Pedoman ini tuh dimaksud agar kebahagiaan manusia di dunia ini menjadi sempurna. Kesempurnaan kebahagiaan yang dimaksud adalah manusia dapat merasakan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan apapun, baik penambahan maupun pengurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemurnian Al-Quran sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Al-Quran tidak hanya terjaga secara tertulis dalam mushaf, namun juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya jutaan. Dalam sejarah tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW. Seluruh ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, secara berasur-angsur, dan secara sedikit demi sedikit dalam kurun waktu kurang lebih 22 tahun, 22 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Jumlah surat Al-Quran sebanyak 114 surat, ditinjau dari masa turunnya. Surat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW saat hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah. Sedangkan surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW ini hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah. Sedangkan surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW ini hijrah ke Madinah dinamakan surat Madaniyah. Yang ketiga yaitu perbedaan kitab dengan suhuf. Wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan dalam bentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang terpisah. Namun keduanya sama-sama berisi firman-firman Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Sebagaimana dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 18 dan 19.
Nabi-nabi yang menerima suhuf dari Allah adalah dua. Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Yang kedua Nabi Musa menerima juga 10 suhuf. Jadi totalnya yang diterima oleh para nabi ini ada 20 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Perbedaannya antara kitab dan suhuf ada 3. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk dari kitab ini sudah dibukukan, sedangkan suhuf ini masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Yang ketiga, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Yang keempat, yaitu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Di sini ada banyak hikmah beriman yang dapat kita ambil dari kitab-kitab Allah. Yang pertama yaitu memberikan petunjuk kepada kita manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di kitab ini telah dijelaskan perilaku yang baik dan yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitab. Yang ketujuh, hati manusia ini menjadi lebih tentram dan dapat menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan penjelasan tentang bagaimana penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan saling menghargai antar pemeluk agama lain. Yang terakhir, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya.